Sit still. Your shot. Hai guys, film dibuka di sebuah jalan sepi. Di sini kita melihat sepasang muda-mudi sedang mengendarai sebuah mobil merek Mazda. Wanita itu bernama Sam, sementara pria yang menyetir adalah Ian. Di dalam mobil, Sam sedang menanyakan teka-teki silang yang sedang ia kerjakan. Ian pun membantu pacarnya mencari jawaban. Percakapan mereka terdengar santai dan ringan. Tibia or the femur. It's fake. What's the hip bone connected to that? Sacrum. No. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah minimarket untuk membeli keperluan. Pasalnya, pasangan muda ini berencana untuk pergi camping. Sam masuk ke dalam minimarket untuk berbelanja, sementara Ian memilih menunggu di area parkiran sambil memperhatikan peta lokasi yang rencananya akan mereka jadikan tempat camping. Beberapa saat kemudian, keluar seorang pria berjenggot dari minimarket. Ia tampak menenangkan anjingnya yang bernama Banjo. Dari penampilannya, pria ini terlihat agak kasar, seperti preman. Namanya adalah Jerman. Ian pun menyapa Jerman dan menanyakan soal lokasi camping yang ingin mereka tuju. Namun Jerman mengatakan bahwa untuk menuju ke tempat tersebut dibutuhkan mobil 4x4 karena kondisi jalannya cukup buruk. Jerman lalu menyarankan agar Ian dan Sam mencari lokasi camping lain saja. Ian pun coba untuk mempertimbangkan sarannya Jerman tadi. Banjo. Into Gungley Falls. Do you know what that road's like? You need a four-wheel drive to get into the falls. Oh, really? You going camping? That's the plan. Good camping spot there. Okay, thanks. Think about it. Cheers. Setelah itu, Sam pun keluar dari abis belanja, lalu mereka pun pergi menuju lokasi yang disarankan oleh Jerman tadi. Aduh, dua anak ini ada-ada saja. Camping biasanya rame-rame kan guys? Ini malah berdua doang sebagai pasangan. Kalau kenapa-kenapa, gimana coba? Last time I went camping, a guy... Jesus. You see it happen. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di area perhentian mobil. Dari sini, sisa perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di lokasi yang mereka tuju, ternyata sudah ada mobil pengunjung lain yang terparkir. So someone's beating us to it. Maybe they're just here for the day. Ian dan Sam lalu berjalan menuju pinggir sungai. Di tempat ini, mereka menemukan area kemah lain, tapi tidak ada penghuninya sama sekali. Sam sempat bilang ke Ian untuk tidak usah memikirkan orang lain, fokus saja ke mereka berdua. Ian pun berinisiatif untuk mengambil peralatan kemah. And we'll have really quiet sex. Alright. Setelah itu, cerita berpindah ke Jerman tadi. Di sini Jerman membangunkan temannya yang bernama Chuck. Tapi Chuck susah banget disuruh bangun, mirip-mirip Mimin guys. Akhirnya Jerman menyuruh anjingnya untuk membangunkan Chuck, dan Chuck pun akhirnya terbangun. Chuck. Kita kembali lagi ke Ian dan Sam. Mereka berdua sudah selesai mendirikan campground. Di momen itu, Sam mengajak Ian untuk menikah, dan Ian pun setuju sambil tertawa dan bercanda. Tak lama kemudian, Sam berniat menelpon adiknya. Tapi sayangnya, di tempat ini tidak ada sinyal, jadi Sam pun mengurungkan niatnya. Let's get married. Yeah. Yeah, okay, let's do it. Lalu cerita kembali mundur ke 1 minggu sebelumnya. Saat itu, Jerman dan Chuck sedang mampir ke sebuah warung untuk membeli kuku bima. Di sana mereka melihat seorang wanita yang baru selesai berbelanja sambil membawa anak kecil. Kalau dilihat dari bentuk tubuh wanita itu, ya gitulah guys. Chuck pun bertanya ke Jerman, berapa kira-kira umur wanita tersebut. Jerman menjawab, kalau sudah membawa anak seperti itu, pasti sudah dewasa. Oi, how old do you think that Vicky girl is? She's got a kid. So she's not old enough. Lalu cerita berpindah lagi ke tepi sungai, tapi ini masih 1 minggu yang lalu. Di sini terlihat seorang ibu-ibu yang sedang momong anak kecilnya. Anak itu bernama Oli, sedangkan ibunya bernama Margaret. Tak lama kemudian, anak pertama Margaret datang menghampiri, namanya M. Dan ternyata, M inilah yang sebelumnya dilihat oleh Jerman dan Chuck. Anak kecil yang dibawanya tadi bukan anak M, melainkan adik kandungnya. Ada juga sang ayah yang bernama Rob. Jadi satu keluarga ini camping di tempat yang sepi, sunyi, dan jauh dari kota. Hey, Ollie. Hey. Oh. What's for dinner?
The dog would bring it out. Lalu cerita kembali ke masa sekarang, di lokasi yang sama. Sam dan Ian terlihat sedang ngobrol santai. Sam membacakan sebuah buku untuk Ian, karena Sam memang suka membaca. The dog would bring it out and lay it on the opposite side. I wish we published this kind of stuff. Who fired a rifle? Setelah itu, cerita berpindah ke Jerman dan Chuck yang sedang asik ngobrol dengan dua cewek cantik di sebuah kafe. Chuck terlihat mencoba menggombali salah satu cewek dan mengajaknya pergi, tapi cewek tersebut menolak. Chuck kemudian mengalihkan pembicaraan dengan memotret Jerman. Namun Jerman tidak suka dan meminta foto itu dihapus. You want to come with us? I don't think so. It's all gone. Tak lama kemudian, saat Chuck pergi ke toilet, Jerman mengikutinya untuk meminta ponsel Chuck. Percakapan mereka sempat terhenti karena ada pengunjung lain yang ternyata anggota polisi dan juga sedang ke toilet. Setelah polisi itu pergi, Chuck akhirnya memberikan ponselnya kepada Jerman dan Jerman langsung membanting ponsel tersebut. Chuck jelas tidak terima karena ponsel itu masih kredit. Jerman lalu mengatakan ke Chuck bahwa dia tidak mau masuk penjara lagi, sambil mengingatkan Chuck agar tidak menyimpan foto-foto dirinya. Jerman juga memberitahu Chuck bahwa siang tadi ada pasangan muda yang menuju ke tempat camping dan tempat itu adalah lokasi camping Sam dan Ian sekarang. I'll bet it in, mate. I'm not going back. You don't bring back photos like a fucking tourist. Listen, there were people here earlier, and they're heading out to no more of this fucking bullshit. Cerita kembali lagi ke 1 minggu sebelumnya. Di sini, M terlihat tidur di luar tenda, sementara adik dan kedua orang tuanya tidur di dalam tenda. Tak lama kemudian terdengar teriakan M, membuat Margaret dan Rob kaget terbangun. Namun ternyata M hanya mengigau. Em, wake up. You're okay. Lalu cerita kembali ke masa sekarang, di tempat yang sama. Ian terbangun dan keluar tenda untuk buang air kecil, sambil memperhatikan tenda kosong di sebelah mereka. Tak lama kemudian, Ian mendengar suara babi hutan yang sedang memakan stok bekal mereka. Ian pun kesal melihat makanan mereka sudah hancur dimakan babi. Ia kemudian memutuskan untuk menyimpan sisa makanan ke dalam mobil. Namun saat sampai di mobil, Ian mendapati ban mobil mereka bocor, guys. Shit. Cerita kemudian berpindah lagi ke 1 minggu sebelumnya di tempat yang sama. Di sini kita melihat Margaret dan Rob sedang bersiap-siap untuk pergi ke air terjun. Mereka sempat mengajak M untuk ikut, tapi M menolak. Bungul banar kan? Sebelum berangkat, Margaret meminta M memotret mereka terlebih dahulu. Setelah sesi foto selesai, Rob dan Margaret pun berangkat menuju air terjun. Sure you don't want to come? No thanks. Hang on. Photo. Okay. Smile. Saat sendirian di luar tendanya, M mendengar suara aneh dari dalam hutan. Karena ketakutan, M memutuskan untuk pergi menuju mobilnya. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Sam membangunkan Ian yang masih tertidur. Sam mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan tenda kosong tersebut. Mereka pun berinisiatif untuk mencari penjaga hutan. This isn't right. I think we should get a ranger. You probably did it when you went into the ditch. Masalahnya, ban mobil mereka bocor. Ian meminta Sam untuk mengambil barang-barang, sementara Ian sendiri mencoba mengganti ban serep. Di perjalanan saat Sam menuju mobil, tanpa ia sadari, ada anak kecil tadi, yaitu Ollie, yang mengikutinya dari belakang. Sam sama sekali belum menyadari keberadaan Ollie. How's it going? I think I buckled it. Ketika Sam melihat Ian yang berkeringat dan kesulitan melepaskan ban mobil, Sam kembali ke tenda untuk mengambil air. Dan saat kembali inilah, Sam akhirnya melihat Ollie, lalu berteriak memanggil Ian. Mereka berdua kemudian membawa Ollie ke mobil. Namun mereka tidak bisa langsung pergi, karena Ian tidak berhasil melepaskan ban mobil sendirian. Nah, ini yang jadi masalah buat cowok-cowok, guys. Masa punya mobil, lepas ban aja nggak bisa, lebih parah dari Mokondo.
Maybe I could walk out to the road. Oh, can we just drive it? It's too rough. It's not going to make it. Di saat yang bersamaan, di rumah Chuck terbangun sambil teringat omongan Jerman tadi malam soal ada orang yang datang ke tempat kemah di tepi sungai. Chuck pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke lokasi Ian dan Sam. Sementara itu, saat Sam dan Ian masih memikirkan solusi sambil melihat Ollie yang kelaparan dan dehidrasi, lalu mereka mendengar suara mobil mendekat dan orang yang datang itu adalah Chuck. Car trouble. You have to help her. Yeah, okay. Yeah, he's pretty dehydrated. He's a few cut. Ian dan Sam langsung meminta bantuan ke Chuck karena mereka menemukan seorang anak kecil yang kondisinya sudah sekarat. Chuck pun mulai bertanya-tanya tentang Ollie, termasuk sudah berapa lama Ian dan Sam berada di tempat tersebut. Ian kemudian mengatakan bahwa ia adalah seorang pemburu babi hutan. Ia juga menjelaskan bahwa 3 hari sebelumnya, ia sempat menemukan sebuah keluarga kecil yang sedang berkemah di sana, lalu keluarga itu pergi menuju air terjun yang jaraknya sekitar 4 km dari posisi mereka saat ini. Chuck lalu mengajak Ian untuk pergi ke air terjun. Alasannya karena Ian adalah seorang dokter, jadi kalau mereka menemukan orang tua Ollie dalam kondisi darurat, Ian bisa membantu. Sebelum berangkat, Chuck sempat berpesan ke Sam, kalau ada gangguan atau orang asing, pukul saja yang keras. I mean, you're the doctor. What do you reckon? I'll get my first aid kit out of the back. Whoa. What's that for? You ever fired a rifle? No. You have any trouble, you just hit that horn and we will come right. Back as quick as we can. Make sure you find them. Cerita kembali lagi ke rumah Chuck. Di sana, Jerman menemukan sebuah tulisan tangan yang menyebutkan bahwa Chuck pergi ke hutan untuk berburu. Jerman pun memanggil anjingnya untuk mengikuti jejak Chuck. Lalu cerita kembali pindah ke 1 minggu sebelumnya. Di sini, M terlihat sedang tertidur ketika tiba-tiba mobil Jerman dan Chuck datang ke lokasi tersebut. Saat turun dari mobil, mereka berdua pipis dulu. Bedanya, Chuck malah kencing di mobil orang lain. Kurang ajar banget kan orang ini? Namun Chuck langsung terdiam ketika melihat M yang sedang tertidur di dalam mobil. Ia lalu memanggil Jerman dan mereka saling berpandangan. Jerman bertanya ke Chuck, di sini saja atau di tempat yang lebih pribadi? Chuck menjawab, bukannya dulu kamu pernah bawa cewek ke tempat yang lebih pribadi dan akhirnya masuk penjara. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Jerman pernah masuk penjara karena memperkaos seorang gadis. Dan kalau kita lihat sekarang, giliran Chuck yang ingin melakukan hal keji itu kepada M. There's a chance. Yeah, okay. Okay, you stay and keep. Yeah, you see where Jerman lalu pergi untuk mengecek sekitar, memastikan tidak ada orang lain. Sementara itu, Chuck mulai menjalankan niat bengisnya ke M. Saat Chuck mencoba membuka pintu mobil, ternyata mobil itu terkunci, dan M pun terbangun. Karena ketakutan, M langsung membunyikan klakson mobil, berharap orang tuanya mendengar. Jerman yang mendengar suara klakson langsung berbalik arah, sambil memaki Chuck karena ceroboh. Jerman kemudian mengambil senjatanya dan mengancam M untuk membuka pintu mobil. M akhirnya membuka pintu. I'm not gonna hurt you. Just get away. Why don't you come out? Is that our car? Yeah. I'll see you back then. Okay. What are you doing? Now. That's it. Di saat yang bersamaan, Rob datang, tapi tidak bisa berbuat banyak karena Jerman bersenjata. Sementara itu, Margaret juga kembali ke tenda untuk naruh Ollie, lalu mencoba membantu suami dan anaknya. Namun mereka tetap tidak berdaya. Margaret bahkan sempat meminta M untuk kabur, tapi Jerman melepaskan tembakan peringatan, membuat M mengurungkan niatnya. The next one goes in his head. Setelah itu, Jerman dan Chuck mengikat mereka semua, lalu menggiring ke dalam hutan, menuju area dekat air terjun untuk dieksekusi. Setelah memperkaos Margaret dan M, Chuck membuka ponsel M dan menemukan foto mereka bersama seorang anak kecil, yaitu Ollie. Chuck lalu memberitahu Jerman. Jerman mencoba bertanya ke Margaret di mana Ollie berada, tapi Margaret tidak mau menjawab. Disinilah Jerman mengeksekusi mereka semua. Brengsek dan kejam banget 2 orang ini. Namun untuk Margaret, ternyata tidak sepenuhnya meninggal. We're gonna play a game. You sit still. Sit still. Your shot. Your turn.
What about her? Let's get out of here. Cerita kembali ke masa sekarang. Di sini kita melihat Chuck menuntun Ian ke tempat eksekusi yang terjadi sebelumnya. Ian terkejut melihat Rob dan M sudah terkapar tak bernyawa. Namun Chuck justru panik karena tubuh Margaret tidak ada di sana. Chuck lalu mencari jejak Margaret dan meminta Ian membantu Margaret yang sekarat. Tapi di luar dugaan, Chuck justru menembak Margaret. There's the mother. What? The mother. Shoot that way. Oh, he's okay. Sementara itu, Jerman baru tiba dan bertanya ke Sam, di mana pacarmu? Sam menjawab kalau Ian pergi bersama seseorang, yaitu Chuck. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tembakan. Jerman langsung kembali ke mobilnya untuk mengambil senjata. Di sisi lain, Sam mulai merasa ada yang tidak beres, lalu masuk ke mobil. Namun Jerman tidak tinggal diam. Ia memecahkan kaca mobil Sam, tapi Sam berani melawan. Sam berhasil melukai tangan Jerman dengan pisau, lalu kabur membawa Ollie ke dalam hutan. Parahnya lagi, Jerman melepaskan anjingnya untuk mengejar Sam. Di saat yang sama, Chuck menodongkan senjata ke Ian. Kesalahan Chuck, dia malah bilang ke Ian kalau Ian akan ditembak setelah pacarnya diperkaos. Ian pun memberontak dan berhasil kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Jerman dan anjingnya mengejar Sam, sementara Chuck mengejar Ian. Di sini, Jerman kehilangan jejak Sam karena anjingnya malah menangkap babi hutan. Akibatnya, Jerman tidak bisa menemukan Sam. Chuck pun sama karena Ian bersembunyi di balik semak-semak. Saat Chuck tidak lagi menemukan jejak Ian, ia tiba-tiba mendengar suara orang berlari. Tanpa pikir panjang, Chuck langsung melepaskan tembakan. Namun ternyata orang yang tertembak itu adalah temannya sendiri, Jerman, syukurin. Gotcha. Chuck langsung meminta maaf ke Jerman karena salah sasaran. Di saat yang bersamaan, Chuck mendengar suara bayi menangis dan itu adalah Ollie yang sedang dibawa oleh Sam. Dari situ, Chuck jadi tahu posisi Sam. Sementara itu, Ian menyadari Sam sedang dalam bahaya. Sebenarnya, Ian punya kesempatan untuk membantu dan mengambil senjata Jerman yang sudah sekarat. Tapi Ian tidak berani, nyalinya setipis tisu. Emang lelaki bangsat sih menurut gue. No, come on, no, 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 near me. Don't move or I'll put him. Setelah itu, Chuck membawa Sam dengan tujuan untuk memancing Ian keluar dari persembunyiannya. Namun kenyataannya, Ian malah kabur ke kota untuk minta bantuan polisi. Chuck kemudian mendengar suara mobil Jerman yang masih berbunyi. Ia pun membatalkan niatnya untuk memperkaos Sam, lalu membawa Sam pergi untuk mengejar Ian. Scream. Oh, come on. Fucking chicken shit bastard. Get up. Pull up your fucking pants. Di perjalanan, Sam dengan penuh keyakinan berpikir kalau Ian pergi untuk menyelamatkan Ollie. Padahal kenyataannya, Ian sama sekali tidak membawa Ollie dan hanya fokus melapor ke polisi. Di saat yang sama, Sam mencoba mengganggu Chuck yang sedang menyetir. Sampai akhirnya, mobil mereka menabrak sebuah pohon dan keduanya pingsan. Boy hasn't saved anyone yet. Pada malam harinya, Ian berhasil membawa polisi ke hutan. Mereka menemukan mobil Chuck serta Sam yang terikat. Namun ternyata, Chuck sudah menyiapkan strategi. Ia bersembunyi, lalu menembak dua polisi yang dibawa Ian. Ian sendiri ikut tertembak. Setelah itu, Chuck memaksa Sam untuk membawanya keluar dari hutan dengan membajak mobil polisi. Di perjalanan, Sam terus mencari cara untuk menghabisi Chuck. Sam kemudian memacu mobil dengan kecepatan tinggi, lalu menabrakkannya hingga mobil tersebut terpental.
Fly down now. Oh, fucking... Saat mobil sudah berhenti, Chuck mencoba bangun dan berniat mengambil pistolnya di dalam mobil. Namun Sam lebih cepat. Sam membanting Chuck dengan pintu mobil, lalu menghantam kepalanya dengan batu sampai Chuck tewas. Dan film pun berakhir. Di saat bahaya datang, niat baik tanpa keberanian hanya jadi penonton. Ian tahu apa yang benar, tapi nyalinya setipis tisu. Karena ragu dan takut mengambil risiko, ia memilih menyelamatkan diri sendiri dan orang lain harus menanggung akibatnya. Bagaimana menurut kalian Ian ini guys? Sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Bantu kita klik subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain, biar kamu nggak ketinggalan kisah selanjutnya.